Puji Tuhan, kita diberi kesehatan oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Sebab itu biar dengan hati yang penuh syukur kita mau datang kepada Dia. Mari tundukkan kepala sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami datang membawa kehidupan kami, membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini, menguasai setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah ketika pujian kami naikkan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sukacita-Mu, kekuatan yang baru, bahkan Tuhan pengharapan di dalam Engkau semakin kuat dalam hidup kami melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus Kristus Tuhan.
diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh memberikan salam sukacita buat sahabat-sahabat di kiri kanan kita. Haleluya. Mari kita mau terus besarkan nama Tuhan dalam hidup kita. Yes. Bagi yang mau berdiri boleh tetap berdiri, yang mau duduk juga boleh. Silakan duduk ya. Semua kita bersukacita bertepuk tangan bersama-sama.
hidup kita setiap hari kita boleh merasakan Tuhan yang hebat, yang penuh kuasa itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Mari berseru kepada nama Yesus, nama yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi engkau dan saya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
kami yang maha besar, bersama Engkau Tuhan, kami dapat berjalan dan mendapatkan kemenangan. Karena Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, mampu memberikan kami kuasa kemenangan itu. Mari Tuhan, pada malam hari ini, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Tuhan, hadirat-Mu boleh turun bersama dengan kami saat ini. Jamah ya Tuhan setiap anak-Mu, jangan ada seorang pun yang Tuhan lalui. Mari Tuhan Kau berbicara, kuasai seluruh ruangan hati kami Tuhan. Bawa kami ya Tuhan dekat kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga urapan dari Allah yang maha tinggi boleh turun Tuhan, boleh berbicara pada kami firman-Mu Tuhan. Hamba hanyalah hamba-Mu ya Bapa, yang sangat terbatas dan sangat lemah. Mari Tuhan Engkau berbicara buat kami sekalian. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu turun berbicara pada kami, dan kami boleh pulang dengan sesuatu yang baru yang dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar akan firman Tuhan ya. Nah, hari ini saya akan membawakan sesuatu yang mungkin buat saudara sudah sangat-sangat terbiasa, bahkan sudah hafal luar kepala ya. Judul yang saya berikan adalah doa yang sempurna. Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, mana ada barang yang sempurna atau hal yang sempurna, apalagi doa ya. Banyak orang yang kadang-kadang saudara, ya kalau orang yang sudah fasih pandai bicara mungkin bisa berdoa dengan baik, dengan lancar, dengan fasih luar biasa. Tetapi ada pula di sisi lain orang yang tidak berani berdoa, tidak biasa berdoa keras, apalagi kalau disuruh berdoa di hadapan orang banyak, grogi ya, terpatah-patah ya, berlepotan ya. Nah, saudara, oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana cara berdoa. Masa doa-doa diajarkan? Ternyata ya, kita perlu belajar bagaimana berdoa dengan benar. Dan ternyata ada sebuah doa yang sempurna, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita akan belajar bagaimana aspek apa saja yang ada di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan ini ya. Nah, kenapa kita perlu? Bukankah doa itu biasa apa aja bisa gitu ya? Ternyata tidak mudah. Bahkan murid-murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus sudah ikut 3 tahun lebih, toh masih belum tahu bagaimana cara berdoa dengan benar. Mari kita akan lihat bersama. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, ini terdapat di dalam Lukas 11 ayat pertama. Kita kan melihat bagaimana murid-muridnya pun minta diajari berdoa ya. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya ya. Seorang dari murid-muridnya yang 12 itu ya, yang tadi bersama dia. Pasti sering dengar kan Yesus berdoa. Tapi dia mengatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Perhatikan saudara, Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis ya. Mereka masih harus mengajar murid-muridnya. Buktinya muridnya meminta ya, sama seperti yang diajarkan Yohanes pada muridnya. Jadi Yohanes mengajar muridnya, Yesus juga akhirnya dia mengajar ya, karena ketika mendengar saja mereka ternyata belum tahu ya. Mari kita akan belajar dengan detail. Nah, di sini terdapat 2 bagian ya. Silakan next slide. Saudara, doa yang diajarkan oleh Yesus ini kalau kita teliti ya,
dengan detail sekali. Ternyata terdiri dari 2 bagian. Nah, kali ini saya tidak akan membawakan bagian yang kedua dulu ya. Saya akan bawakan bagian pertama karena tidak cukup waktunya pasti ya, karena saya akan membahas sangat mendetail ya. Nah, saudara, di sini hanya bagian yang pertama ini adalah bagian yang vertikal ya. Ternyata di dalam bagian yang vertikal ini ada 2 aspek ya yang perlu kita lakukan. Dan itu ayat 9 dan 10. Nanti kita akan belajar satu demi satu ya. Ternyata pada saat kita berdoa itu ada 2 ya jalur. Yang pertama adalah hubungan Allah dengan kita. Jadi pada saat kita berdoa itu sebenarnya Tuhan pun ingin berhubungan dengan kita. Tuhan ingin berbicara secara pribadi dengan kita. Dan sebaliknya Dia juga berharap kita berhubungan dengan Dia. Artinya ada 2 jalur, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Mari kita introspeksi diri, lihat diri kita. Pada saat kita berdoa, saudara, kita merenung sejenak ya. Pada saat berdoa apa sih yang kita doakan? Tuhan berkati aku. Tuhan berkati pekerjaanku. Tuhan berkati istriku. Tuhan berkati suamiku. Tuhan berkati anak-anakku. Berkati segala sesuatunya. Terus apa saudara? Amin ya. Amin. Benar gak? Ya, itu kebanyakan doa yang dibawakan oleh seseorang ya. Jadi saudara nanti waktu pulang kita boleh introspeksi diri, apa ya isi doaku ini? Apakah hanya aku yang ngomong aja, mulai start sampai selesai aku yang bicara? Saya pernah bertanya pada murid saya, kamu kalau berdoa apa ya isinya? Ya minta dong tante. Oke, minta untuk dirimu dan semuanya ya. Iya. Terus setelah itu apa? Ya amin, selesai. Jadi kamu beri waktu enggak pada Tuhan untuk berbicara secara pribadi padamu? Tenang ya, enggak. Ada. Kita tutup dengan amin, apalagi malam hari. Pada saat kita amin, langsung ambil guling bantal dan bobo. Kita tidak memberi kesempatan untuk Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Maka saya usulkan ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, di tengah-tengah doa saudara, berhentilah sejenak. Apakah aku percaya bahwa apa yang aku doakan ini didengar Allah dan akan dijawab oleh Allah atau tidak? Saudara pernah berdoa untuk sesuatu persoalan yang besar gitu ya. Setelah saudara amin gitu ya, saudara masih ragu-ragu dan bingung gak? Jujur saja. Kalau saudara masih terbersit gelisah, bingung, itu artinya saudara belum berserah penuh. Saudara belum berkomunikasi total dengan Allah. Ya, jadi saudara, ini yang sering saya lakukan. Dan di tengah kita berdoa, kita berhenti. Allah bicara banyak biasanya. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya berdoa, biasanya saya berhenti sejenak. Dan saya minta Tuhan berbicaralah kepadaku. Dalam suasana Roh Kudus yang indah, kita berbicara lalu diam sejenak. Dan biasanya saat itu Tuhan berbicara. Luar biasa. Saya banyak mendengar. Maksudnya banyak sekali mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kadang-kadang terbersih tanpa sengaja keluar suatu ide yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan. Alami saudara, alami indahnya bersekutu dengan Allah. Bukan sepihak kita tok yang ngomong pada Tuhan, tapi berikan waktu Tuhan bicara dengan kita. Itu yang terpenting sebenarnya. Bagaimana Allah bekerja? Apakah selalu berbicara audible, kedengaran di udara
Pertama melalui firman-Nya. Luar biasa saudara. Dan ada biasa kalau betul-betul saya berdoa saudara ya, itu Tuhan berikan sebuah firman yang tiba-tiba keluar gitu. Ketika saya buka, bukan main, jawabannya tepat sekali, luar biasa, tidak pernah terpikirkan oleh kita, tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba ide itu muncul, luar biasa. Dan saya banyak mengalami hal semacam itu saudara. Saya rindu saudara mengalami hal itu. Bukan saya mau sok, no, tapi saya ingin saudara alami ya saudara, bagaimana kuasa Allah itu, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Pada saat saudara sungguh-sungguh meminta pada Allah untuk bekerja di tengah kita, itu luar biasa saudara ya. Nah saudara, mari kita masuk pada isi daripada doanya ya. Jadi nomor satu, suasana hati dibangun dulu. Siapkan hati kita, siapkan otak pikiran kita, singkirkan yang lain-lain. Pernah nggak saudara berdoa tiba-tiba, oh ya nanti aku mau ketemu dengan teman, aku mau ngomong dengan dia ini. Kadang-kadang itu keluar, oh nanti habis ini untuk makan malam aku mau makan apa. Bisa saudara, kalau kita tidak fokus. Percaya aja, ada nanti, aduh persoalanku, nanti aku ketemu dengan teman, nanti aku disuruh bayar utangnya bagaimana, bla bla bla. Seringkali kan kita begitu ya. Tetapi saudara, teduhkan hati, teduh saudara ya. Nah ini doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Mungkin saudara sudah hafal, tapi apakah menjamin bahwa itu saudara mengerti maksudnya? Saudara, kita lihat ya, simple seolah-olah ya, Bapa kami yang di surga. Ngomong aja kita, Bapa kami yang di surga. Saudara, ketika kita mendengar kata surga, apa yang ada di benak kita? Oh, surga itu sesuatu tempat yang jauh, di sana tidak terhampiri, seolah-olah begitu. Seolah-olah Tuhan itu ada di tempat yang jauh sehingga kita tidak bisa kontak Dia dengan dekat. Tapi lihat saudara, sebelum kata di surga itu ada kata apa saudara? Bapa kami. Bapa itu artinya Father. Father itu adalah ayah, daddy, ya, ayah kita. Jadi hubungan yang tampaknya begitu jauh gapnya, tiba-tiba ketika ada kata Bapa itu menjadi sangat dekat dengan kita. Surga yang jauh sekali itu kelihatannya tiba-tiba menjadi dekat ketika kita menyebut nama Bapa, yaitu ayah kita. Kenapa saudara harus mengerti apa arti seorang ayah buat kita manusia ini? Ayah itu ada 7 aspek saudara. Saya agak ringkas ya, lengkap ya saudara. Saya baca saja ya. Seorang ayah itu apa saudara? Yaitu orang tempat kita berlindung. Jadi ketika saudara memanggil Bapa, sadarlah bahwa Tuhan memberikan perlindungannya yang sangat indah pada kita. Dan bukan hanya on-off, kadang ya, kadang tidak. Allah memberikan perlindungan 24 jam non-stop. Sadarilah itu. Pada saat saudara mendapatkan masalah, Tuhan juga sedang melindungi saudara. Kemudian saudara, ayah itu adalah tempat bertanya bagi anaknya. Ketika saudara ada masalah waktu saudara kecil, ketika saudara mau mempunyai masalah ya, mau bertanya kepada siapa kita datang. Anak umur 2, umur 4, umur 6, umur 7 ada masalah, bertanya pada siapa? Ayah dan ibu kan? Tuhan tempat bertanya. Saudara banyak pertanyaan terhadap Tuhan, tapi saudara mendengarkan jawabannya enggak? Kita bertanya, pada saat berdoa kita bertanya, kita minta ya, kita masuk ke aspek ketiga, meminta sesuatu. Bapa adalah tempat seorang anak meminta sesuatu. Seorang anak ketika dia lapar, dia akan bilang, Papa aku lapar, aku minta nasi, makan. Kalau saudara butuh sepatu, aku butuh sepatu Pak. Nah saudara, ayah memang tempat kita meminta. Jadi kita boleh meminta
pada Bapa itu boleh ya. Aspek yang ketiga ya, tempat berlindung, bertanya, meminta. Yang berikutnya, ayah adalah orang yang mensuplai kebutuhan kita sehari-hari. Ayah kita kan memberi kita nasi, memberi kita pakaian, memberi kita sepatu, kalau sekolah memberikan tas, memberikan buku, ya semuanya sudah ayah yang mensuplai. Bahkan sebelum kita lahir sekalipun tempat tidur sudah disiapkan, ya semua popok dan sebagainya. Siapa yang menyiapkan? Orang tua, ayah dan ibu, ya. Ayah pasti mendukung, paling nggak memberikan uangnya kalau nggak bisa memberi. Artinya kebutuhan sehari-hari kita itu ya disuplai oleh Bapa kita, dan itu yang Tuhan kerjakan ya. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita, tahu persis saudara, tahu persis. Jadi ketika saudara minta, Tuhan dengar dan Tuhan mau menjawab. Seberapa jam kerinduan saudara meminta itu perlu. Berikutnya saudara, ayah adalah seorang yang menjadi panutan atau teladan bagi kita. Yang saya berikan ini adalah idealnya ya. Ayah ideal, bapak yang benar, bapak yang baik ya saudara, menyediakan semuanya ini. Dan orang yang menjadi panutan atau teladan, seharusnya begitu. Tapi benarkah seorang ayah pada umumnya begitu atau enggak? Memang jelas belum sempurna, tetapi diharapkan idealnya Allah itu ya, kalau jelas Allah menjadi panutan atau teladan kita ya, ayah ya. Kemudian yang luar biasa adalah ayah, ini penting ya, penting sekali. Orang yang memberi gen atau DNA pada anaknya, memberikan DNA, genetika ya, itu benih keturunan kepada anaknya. Sehingga saudara tentu tahu ya, di TV dan sebagainya, ketika seseorang meninggal tidak tahu ya saudara ini anaknya siapa begitu ya, dicocokkan DNA-nya itu akan ketemu siapa orang tuanya. Jadi diambilkan DNA orang tuanya, dicari cocokkan dengan anak, itu pasti cocok ya. Biasanya kecocokan itu lebih dari 90%. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita, DNA-nya dari Tuhan. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 ya, saya bacakan saja. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya, menurut gambar Allah. Itu 2 kali dikatakan dalam 1 ayat ya. Di Kejadian 1 dikatakan 2 kali, menurut gambar Allah, keserupaan dengan Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, maka dia dengan telitinya melihat, oh kita buat yang segambar dengan kita ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka bersama ya. Allah menciptakan manusia tidak sembarangan, tidak main-main. Dan DNA itu diturunkan kepada anaknya, sehingga apa? Allah menurunkan karakter dan sifat-sifatnya kepada anak-anaknya, yaitu kita, anak Allah. Jadi saudara, ketika Bapa menciptakan manusia, dia menurunkan karakternya, dia menurunkan sifatnya. Oleh karena itu saudara, mari kita betul-betul berpikir dan merenungkan. Benarkah kalau aku suka kasar, maki-maki, gak sabaran, bentak orang, benarkah ini sifat Allah? Allah tidak menurunkan karakter seperti itu. Jadi saudara harus merenungkan diri saudara sendiri. Benarkah karakter saya ini sudah serupa dengan Allah? Tadi dikatakan serupa saudara. Dan itu Allah turunkan. Buktinya saudara, ketika seseorang itu hendak berbuat dosa, katakanlah mencuri gitu ya, mencuri kayak barang gede gitu ya, atau membunuh gitu. Nah itu kan
luar biasa pertama kali. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan benihnya, karakternya melalui apa saudara? Hati nurani. Dan itu ditaruh dalam hati kita, ya. Jadi akan ada kegelisahan. Roh Tuhan tidak bisa, ya saudara, menerima orang yang berdosa. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Allah memberikan pada kita itu karakter dan sifatnya melalui hati nurani. Jadi jangan matikan hati nurani kita. Misal kita berbohong, alah gak apa-apa lah, bohong dikit oke, gak masalah. Itu kita ini sedang mematikan hati nurani kita, saudara. Ya, kalau terus dan terus begitu, nanti akan jadi sifat kita. Suka bohong kita, merasa gak apa-apa, mencuri gak apa-apa. Pertama kali pasti kita takut, saudara. Kenapa? Karena nurani Allah mengatakan itu gak benar, gak bisa. Tapi cuma sedikit, padahal sekali ini aja deh. Dosa sedikit kecil nggak apa-apa. Oh saudara, hati-hati ya, karena Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Ya, karakter Allah itu ada di dalam diri kita dan kita perlu saudara, perlu menelaah diri kita. Apa kita sudah sesuai dengan karakter dan sifat Allah itu? Ya, dan yang indah sekarang ini pasti semua orang senang. Bapak, belum. Terakhir mas, ya. Yang terakhir pentingnya bukan main. Orang saudara pasti senang. Orang bapak itu ya, orang yang memberi warisan kepada anaknya. Senang ya saudara? Setuju ya? Yang memberi kita warisan siapa? Orang tua kan? Bisa kita pada tetangga, kasih dong aku warisanmu. Nggak mungkin saudara ya. Warisan hendak diberikan pada anaknya. Oleh siapa? Ayahnya. Oleh bapaknya. Dan itu yang dijanjikan Allah kepada kita sebagai anaknya. Kita adalah ahli waris Bapa. Apa yang Tuhan punya? Cuma kursi tok, meja aja. Tuhan punya segalanya. Everything. Apapun saudara, Tuhan punya. Dan saudara jangan mengecilkan kuasa Allah. Itu dijanjikan, diberikan warisan kepada anaknya. Saudara jadilah anak-anak yang benar dari Tuhan. Maka saudara akan jadi warisan. Percaya, saudara, percaya janji firman Tuhan. Ya, oleh karena kita harus dekat, saudara. Apa yang kita minta itu harus selaras dengan kehendak Allah. Jangan sembarangan. Aku mau minta jet ya, kapal terbang jet. Betul-betul kamu butuh itu enggak? Mampu tidak beli bahan bakarnya, ya? Bahkan beli bahan bakar aja kita nggak sanggup, tapi mau minta pesawat jet itu kan nggak nalar kok saudara. Jadi di dalam meminta sesuatu pun kita perlu konsultasi dengan Tuhan, biar Dia berbicara dengan kita. Apa toh yang pas untuk kamu ini loh, supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kita, ya. Dalam sekali ya saudara, Bapa kami yang di surga ini. Jadi dari Bapa ini mintalah saudara pada Bapa, tidak apa-apa saudara. Ya, terus ya, kita next slide sekarang. Yuk, saya keluarin terus nih. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Nama siapa? Jelas nama Tuhan. Kenapa sih? Ya, ada kata kudus di sini. Sebab Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai intinya saja. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jangan main-main saudara ya. Kenapa kita seringkali tidak bisa datang merapat pada Tuhan? Karena kita tidak cukup kudus saudara. Kalau saudara cukup kudus dekat dengan Allah, Tuhan akan menyambut kita saudara. Ketika kita datang bertelut sujud di kakinya saudara. Nah gimana dong, manusia kan gak bisa kudus penuh. Memang gak bisa saudara. Mintalah kuasa Rohul Kudus menolong saudara, membasuh saudara. Ya saudara, membasuh saudara dengan kuasanya dan saudara bertobatlah.
ketika saudara bertobat, maka kuasa Allah yang kudus itu akan turun menaungi saudara, membungkus saudara, dan Tuhan akan mendengar apa yang kau katakan. Ya, dan tadi katakan pada saat kamu kudus, ya, maka Dia mau menurunkan sifat-sifat kudusnya kepada kita. Ada yang ayatnya itu banyak saudara. Ada satu ayat yang ada 9 aspek, yaitu apa? Lakukanlah segala yang mulia, yang kebajikan, yang adil, yang banyak sekali, ada 9 aspek gitu ya saudara. Menurunkan sifat-sifat kudus. Dan itu saudara sebaiknya saudara pelihara supaya bisa ada di dalam diri kita, ya. Jadi Allah menurunkan sifatnya, terima saudara dan pegang itu dalam hidup saudara. Yuk maju lagi, next. Nah ini luar biasa saudara ya. Datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya? Di sini kita pada waktu hendak berdoa itu kita sedang mengundang hadirat Allah untuk datang kepada saudara. Undang hadirat Tuhan itu maksudnya apa? Ya saudara. Artinya kita minta hadirat Tuhan itu menghampiri kita yang masih ada di bumi ini. Tuhan di surga, tapi Dia mau turun masuk menghampiri kita. Ya. Nah, aspek berikutnya pada saat dan mengundang kerajaan Allah, hadirat Allah datang, maka apa yang terjadi? Suasana surga itu turun ke bumi. Jadi bukan cuma kita kontak dengan Tuhan, kalau sudah meninggal baru kita ya, diangkat rapture ketemu Tuhan. Nah, hadirat Allah bisa turun ketika kita masih di bumi ini. Dan itu yang indahnya. Saudara, biasanya hamba Tuhan berhenti, selesai sampai di sini hanya mengatakan hadirat Allah turun. Tadi pun saya berdoa, Tuhan, saya minta hadirat Tuhan turun di tempat ini. Maksudnya apa? Suasana surga itu turun, ya. Turun dan apa saudara? Tinggal di dalam diri kita. Artinya gimana? Artinya ketika kita ada di suatu tempat, suasana surga itu bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Coba ya, saudara pikirkan, renungkan. Ketika saudara ada di satu tempat bersama dengan orang lain, apakah orang-orang itu suka atau tidak? Atau mereka menghindar? Biarkan suasana surgawi teduh masuk ke kita. Jadi ya, cuma tidak turun saja ke kita, tapi menyebar ke sekitar kita. Sehingga ketika kita kontak dengan orang lain, apakah itu di rumah, ataukah itu di kantor, ataukah itu di gereja, bahkan di masyarakat sekalipun, orang bisa melihat, enak ya kalau orang ini ada, gitu ya. Aku senang kalau dia datang, aku mau duduk di sebelahnya, gitu. Atau ketika kita datang mendekat orangnya, melemos pergi. Saudara, kenapa kita dijauhin orang? Adakah suasana surgawi itu turun ke atas kita, menjalar ke orang sekitar kita? Aspek 2 itu sangat penting saudara ya. Artinya kita dengan sesama. Setelah Allah turun pada kita, tidak berhenti di sini, tapi menyebar ke seluruhnya, sehingga keluarga kita pun bisa merasakan damai sejahtera pada saat bersama dengan kita. Pada saat kita bicara, pada saat kita memandang orang itu, pada saat kita berdoa untuk orang itu bisa merasakan kasih Allah turun, hadir, damai sejahtera, sukacita. Seperti itu ya. Jadi tidak berhenti di kita, tapi terus ya. Terus ya sudah waktunya ya, sudah habis. Saya kemarin dihimbau ya, Bu Yani jangan panjang-panjang, ayatnya jangan banyak-banyak gitu ya. Saya buat 2 ayat itu tadi ya, 9 dan 10 ya. Tapi ternyata setengah jam dan cukup ya. Yuk yang keempat, ini masih di ayat 9 dan 10. Saya belum keluar konteksnya saudara. Jadi masih ayat 9 dan 10. Yang keempat adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Saudara, jadilah kehendak-Mu itu siapa? Tuhan. Bagus sekali. Jadilah kehendak-Mu di bumi, ya, seperti di surga. Kehendak-Mu itu artinya bukan kehendak-Ku. Jelas ya? Kehendak-Mu Tuhan itu bukan berarti kehendak-Ku. Tapi kita bilang apa? Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau rumahku bisa laku. Tuhan, aku mau dapat mobil baru. Tuhan, aku mau dapat kalau anak-anak mungkin HP yang baru. Bla bla bla. Kehendakku. Sekarang mulai mikir ya kalau berdoa. Cuma kehendakku atau juga kehendakmu. Artinya di sini terjadi suatu orientasi yang berubah, bergeser dari self-oriented menjadi Christ-oriented, ya, berorientasinya pada Kristus dan bukan berorientasi pada diri sendiri, ya. Loh, ini kan uangku, aku yang nabung, aku bisa dong beli apa-apa sesuka aku. Nah, ketika saya belum bertobat ya saya masih seperti itu, ya, belum kenal Tuhan, ya. Wah, Tuhan, aku ini kan uang saya boleh beli ini, boleh beli ini. Tapi setelah saya kenal Tuhan, berubah orientasi saya. Lihat ya, uang segini banyaknya ini aku belikan untuk aku, sepatuku, bajuku, ya, atau untuk siapa? Atau untuk apa? Nah, itu sekarang menjadi pergumulan kita bersama, apalagi dalam ekonomi yang sangat sulit saat ini. Uang yang saudara pegang, pikirkan, Tuhan, sebaiknya ini untuk apa ya? Untuk saya berikan ini, atau untuk ini. Gitu, ya. Nah, sering saudara waktu saya mengajar itu bahkan sampai ada mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah. Saya pikir, dan ini uangnya buat saya untuk beli ini atau untuk mahasiswa saya ya. Dia bisa kuliah 1 semester, nambah bayar kuliahnya 1 semester. Nah, ini yang saya maksud dengan pergumulan, ya, pergumulan. Bukan lagi aku, tapi Christ oriented, ya, berorientasinya pada Allah. Itu tidak mudah, saudara. Itulah pergumulan kita setiap hari, setiap saat, ya. Oleh karena itu dekatlah dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, ini baru part 1, bagian pertama. Waktunya udah habis. Saya akan pakai part 2 untuk pertemuan yang besok, gitu ya. Ya, nah, part 1 ini tadi bagian pertama itu adalah kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Itu artinya adalah garis vertikal, ya. Berikutnya terakhir, yuk. Nah, itu baru garis vertikal. Next time bagian yang kedua saya akan masuk pada garis horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama. Itu pun dibahas Tuhan secara detail dan indah, luar biasa. Bagaimana hubungan kita? Kenapa harus vertikal dan horizontal? Tidak bisa vertikal. Ini bukan salib. Horizontal dengan sesama aja hubungan kita baik. Itu belum salib, bukan salib. Salib itu baru terjadi kalau ada vertikal dan horizontal. Itu baru ada salib. Artinya kita berjalan bersama dengan Kristus, barulah salib itu terbentuk. Dan itu yang Tuhan mau. Melalui doanya yang Tuhan ajarkan secara luar biasa itu, Tuhan sedang membahas itu. Saya baru membahas yang vertikal saat itu cuma 2 ayat, setengah jam gitu ya. Saya berharap nanti bagian kedua horizontal bisa selesai ya dalam waktu setengah jam ya. Saya berjanji akan memberikan itu pada next time ya. Nah, saudara, waktunya ternyata sudah habis dan kita akan tutup itu dengan doa. Tapi masih tetap ya saudara, itu terdapat di dalam Matius ya, di dalam kitab Matius, yaitu Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Berikutnya nanti next time ya. Oke, saudara, kita harus hidup kudus karena Allah itu kudus, baru kita bisa dekat kepada Dia. Mari kita akan masuk melihat betapa kudus dan baiknya Tuhan.
keluarga di tempat ini. Kalau hati kami boleh dipuaskan dalam pujian dan penyembahan, kami percaya Tuhan sudah bertakhta di atas semuanya, dan Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat setiap taburan firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini, yang Roh Kudus memateraikan dalam hati kami. Kami percaya setiap doa-doa kami akan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Setiap permohonan kami Tuhan mendengarkan semuanya, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengerti kebutuhan kami, Engkau Bapa yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu, sehingga dalam pelayanannya ke depan semakin hari semakin diurapi Tuhan. Semakin hari pelayanan hamba-Mu semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, baik worship leader, singers, pemain musik, penerima tamu, juga soundman, dan semua yang sudah ambil bagian. Kami percaya Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Materaikan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak hanya berbicara kepada kami malam hari ini, tapi dimanapun kami berada, firman-Mu terus berbicara kepada kami. Mari Bapak Ibu semua, tadahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat kembali kepada saudara. Ya, sebelum pulang kita akan mendengarkan pengumuman. Ya. Untuk menara doa tetap diadakan di tempat ini setiap hari Kamis pukul 11 siang. Mari Bapak Ibu kami mengundang untuk bisa mengambil bagian dalam menara doa. Kemudian untuk malamnya tentu ada ibadah seperti saat ini, dimulai pukul 6:30 malam. Mari kita bawa teman-teman kita aja ke tempat ini untuk mereka juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang disediakan melalui apa yang kita kerjakan bersama di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan bertemu minggu depan di dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Selamat pulang semuanya. Tuhan Yesus memberkati.